Kalau memang serius pengen nikah, baca nih. Jangan hanya sekedar angan-angan menikah tapi giliran disuruh yang model kayak gini nggak mau. Ya. Jadi harus betul-betul tunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita bahwa memang kita menikah ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka jalan yang kita tempuh tidak ada lain juga adalah jalan-jalan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Arghab fi su'al aniz zawaj min haitsul isti'anah bid-du'a ala ikhtiyari zawjah as-salihah wa kaifiyah wa usus ikhtiyariha wa min haitsul isti'anah bid-du'a ala gillati dzatil yad. Ya. Jadi intinya aku ingin bertanya, kata si penanya ini, tentang pernikahan, tentang menikah. Tapi bukan masalah hukumnya, tapi aku ingin tanyakan di sini, aku minta apa kira-kira doanya? Apa kira-kira amalannya biar mudah dapat jodoh, ya, dan khususnya bagi mereka yang kehidupan ekonominya masih lemah, ya, ingin menikah, ya, tapi masih ada keterbatasan dari sisi finansial. Kira-kira apa doanya, ya, biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya si penanya ini minta doa dari Habib Umar, ya, minta amalan dari Habib Umar supaya diberikan kemudahan untuk melangsungkan pernikahan. Dijawab oleh beliau, "Ad-du'a insyaallah lakum mabdzul wa minkum mas'ul." Ya. Doa dari saya insyaallah untuk kalian, untuk kamu, aku akan mohonkan kepada Allah. Tapi kalian pun juga diminta untuk sama-sama berdoa. Ya. Jadi kita sama-sama berdoa lah di sini, kata Habib Umar. Intinya begitu. Ya, sama-sama kita berdoa, minta kepada Allah. Kalau dari saya sendiri, karena Anda meminta, saya akan doakan. Ya, tapi engkau pun juga doakan. Ya, berdoa juga. Wa minkum mas'ul. Nah, kemudian terkait dengan persiapan untuk pernikahan itu sendiri, bagi mereka yang sudah menginginkan untuk menikah, ya, pertama kata beliau, wanwi imtithal amrillahi wa rasulih. Kalau sudah terbersit di dalam hati keinginan untuk menikah, maka hal pertama yang harus dilakukan, dimunculkan di dalam hati kita adalah inwi imtithal amrillah. Mulailah untuk berniat melangsungkan pernikahan. Itu dasarnya tidak ada lain adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kita untuk menjaga kehormatan kita, untuk melanjutkan keturunan kita adalah dengan melangsungkan pernikahan. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis-hadis beliau mengatakan, tanakahu takfuru, fa ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian akan beranak pinak, kalian akan ada keturunan, ya, dan aku nanti akan berbangga dengan banyaknya kalian nanti di hari kiamat. Jadi ini adalah ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika terbersit di dalam hati keinginan untuk menikah, yang pertama harus kita tanyakan kepada diri kita, apa motivasinya. Maka di sini diajarkan oleh beliau, saya ingin menikah karena ingin jalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa antuqawwi ala ghabdi basarika wa hifdzi farjika. Dan engkau harus lebih kuat lagi, ya, diniatkan dalam pernikahan tersebut lebih kuat lagi nantinya untuk menjaga kehormatan dirimu dengan menjaga pandangan mata. Jadi dengan kita menikah, maka pandangan mata kita lebih terjaga, ya, pandangan mata kita lebih terpelihara, sehingga kita tidak lagi jelalatan ke sana kemari. Cukup dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ala ghabdi basarik, wahib di farji, dan menjaga kehormatan kita, jaga kemaluan kita, ya, karena orang yang tidak mampu menjaga matanya, dia tidak akan mampu menjaga kehormatan dirinya, ya, karena itu di dalam Al-Quran disebutkan perintah Allah, ya, kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dua hal ini berhubungan, ya.
Yang menjaga pandangan matanya akan terjaga secara otomatis kehormatan dirinya, kemaluannya. Tapi yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, dia tidak akan bisa menjaga kemaluannya. Karena itu di sini dengan menikah niatkan supaya kita akan menjadi lebih kuat untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan kita, kemaluan kita. Ya. Wa antukawin usratan fi ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa alihi wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam salihatan. Dan niatkan juga dengan pernikahan tersebut engkau akan membentuk satu keluarga dari bagian umat Nabi Muhammad, keluarga yang salehah, keluarga yang baik. Jadi nikah orang umatnya Nabi Muhammad bukan nikah sembarangan, ada misi, ada tujuan, ya. Bukan hanya sekedar melepaskan status bujang menjadi berumah tangga, gadis menjadi istri gitu, enggak. Atau niat nikahnya hanya sekedar untuk menyalurkan hasrat seksual saja, oh tidak. Pernikahan di dalam Islam mempunyai tujuan-tujuan yang mulia, ya, membentuk satu keluarga Islami yang solihah, yang merupakan bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusarru biha golbu, yang diharapkan nantinya akan membikin bahagia, senang hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah kalau lihat umat Islam ada yang menikah, remajanya, pemudanya, dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat, niat yang baik menikah, oh gembira hati Nabi, karena orang itu akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang menggembirakan Nabi itu kan umatnya jadi orang baik, kan begitu. Bukan karena umatnya punya harta, jabatan dan lain sebagainya. Sesungguhnya yang menggembirakan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika umatnya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah dengan perbuatan taatnya. Dan pernikahan menjadi salah satu wasilah, menjadi salah satu media bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan meraih rasa sukacitanya Nabi Muhammad SAW. Wa tagarru biha ainuh, dan menyejukkan pandangan mata beliau. Ya. Jadi ini yang harus digarisbawahi bagi siapapun yang ingin menikah. Nah, baru kemudian beliau kasih amalan-amalan nih. Beliau kasih doa, kasih zikir-zikir yang ayat-ayat Al-Quran. Kalau memang serius ingin menikah, minta kepada Allah, perbanyak doa-doa ini, ya, zikir-zikir. Apa diantaranya? Wa akthir min qiraati Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, wahai Allah, sesungguhnya aku terhadap apa yang engkau turunkan kepadaku sungguh tergolong orang yang sangat membutuhkannya. Jadi ini diulang-ulang. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Diulang. Artinya kita memang betul-betul butuh, betul-betul menginginkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, min khairin faqir. Ini diulang, dibaca. Ya, diperbanyak kata beliau, ya, diperbanyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, wa hafid ala salatid duha kulla yaum. Jaga, pelihara salat duha, ya, setiap hari. Jangan tinggal. Ya, niatkan agar Allah memberikan kita keluasan rezeki. Dengan keluasan rezeki itu akan menjadi mudah bagi kita untuk melangsungkan pernikahan. Ya, jadi di samping kita berikhtiar bekerja, tapi yang tidak boleh kita abaikan juga adalah menjalankan sholat duha. Karena memang termasuk fadilah sholat duha ini akan menjadikan seseorang merasa cukup. La faqra ma'ad duha, tidak akan ada kemiskinan, kefakiran jatuh pada diri seseorang kalau dia dawam melakukan sholat duha. Seperti la ghina ma'az zina, seperti juga tidak akan ada orang yang mendapatkan kekayaan, ya, atau dia akan menjadi kaya sementara dia masih melakukan perbuatan zina. Jadi perbuatan zina, na'udzubillah, itu akan menghilangkan dan mencabut keberkahan rezeki pada diri seseorang. Nah, sholat duha akan memberkahi kita, akan menjadi sebab kita mendapatkan keberkahan. Khusus bagi mereka yang ingin menikah, jalankan sholat duha, insya Allah akan menjadi sebab Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya sehingga menjadi mudah bagi dia untuk melangsungkan pernikahan. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi membaca apa? Membaca ayat Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian yang kedua
jangan tinggalkan sholat duha. Yang ketiga, wa ala qiraati suratil waqiah min kulli yaum, jangan pernah tinggal baca surat waqiah setiap hari. Ya, surat waqiah pendek, nggak panjang, paling 10-15 menit selesai. Ya, kalau memang serius pengen nikah, baca nih. Jangan hanya sekedar angan-angan menikah tapi giliran disuruh yang model kayak gini nggak mau. Ya, jadi harus betul-betul tunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita bahwa memang kita menikah ingin mendapatkan keridhaan Allah. Maka jalan yang kita tempuh tidak ada lain juga adalah jalan-jalan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah. Baca surat Al-Waqiah. Wa qiraah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca juga la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya, baca berapa kali? Mi'ah marrah, baca 100 kali. Ya, kulla yaum. Ya, baca setiap hari 100 kali. Sudah 4 ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kemudian salat duha, baca waqiah, kemudian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ya. Kemudian ditambah lagi sama beliau, wa kadzalika qiraah fi ma baina sunnah qabliyas subuh wa faridatus subuh, dan juga ditambah oleh beliau yang kelima, membaca di antara salat sunnah qabliyah subuh, subuh sampai salat subuh itu kan ada jeda waktu. Jadi setelah kita salat sunnah qabliyah, sebelum kita salat subuh, baca zikir ini. Zikir apa ini? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu dibaca 100 kali kulla yaum. Ya, jadi amalan yang dikasih oleh beliau dibaca 100 kali kulla yaum. Ya, dibaca setiap hari. Wallahu yuyassir umurakum wa yar'akum. Mudah-mudahan, ditambahi lagi sama beliau doa dari beliau ini khusus. Kalau diamalin ini, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kalian dan menjaga serta memelihara kalian. Nah, jadi luar biasa pemirsa Toha TV yang dirahmati oleh Allah. Ini sudah ada amalannya, sudah ada zikir-zikirnya, tuntunannya. Silakan kalau mau diamalkan. Ini sudah diberikan oleh beliau. Ya. Dan yang paling penting itu bagaimana cara menumbuhkan keyakinan dan juga istiqomah untuk menjalankannya. Jangan baru ngamalin 3 hari, kok Ustadz ya, kok nggak datang jodoh saya. Itu ngamalin berapa kali? Baru 3 hari. Nah, iyalah, langit aja sampai 7 lapis kan begitu. Masa baru 3 hari udah mau langsung jodoh datang? Ya harus betul-betul semangat dulu. Ya, tunjukkan keseriusan kita, tunjukkan kesungguhan kita. Yang salah bukan doanya, yang salah bukan zikirnya, kitanya yang nggak serius, kitanya yang nggak sungguh-sungguh. Ya, orang kalau sungguh-sungguh, ya, yang berat menjadi ringan. Serius pengen nikah, ini amalannya. Ya, buktikan, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ya, karena orang seperti beliau, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tentunya memberikan amalan, memberikan zikir, ya, tentunya zikir dan amalan yang memang betul-betul beliau lihat, beliau pandang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama, ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga zikir-zikir yang dianjurkan. Ini kesemuanya tentunya jika dilakukan dengan sepenuh hati, ya, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi khusus bagi para pemirsa Toha TV yang ingin menikah, ya, selamat mengamalkan, dan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Anda sudah mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.